Pernahkah Anda memperhatikan sebuah bangunan yang kokoh? Sebuah bangunan yang tinggi dapat berdiri tegak bukan hanya karena memiliki bentuk yang indah, tetapi karena memiliki fondasi yang kuat. Ketika hujan turun, angin bertiup, bahkan ketika gempa mengguncang, bangunan yang memiliki struktur yang solid akan tetap bertahan. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Menjadi seorang Kristen bukan berarti hidup tanpa masalah. Kita tetap menghadapi tekanan, kekecewaan, pencobaan, konflik, kehilangan, bahkan masa-masa ketika iman kita terasa lemah. Namun, di tengah segala keadaan itu, Tuhan memanggil kita untuk memiliki soliditas, yaitu keteguhan, kekokohan, dan ketahanan dalam iman. Soliditas iman berarti kita tidak mudah goyah hanya karena keadaan berubah. Kita tidak meninggalkan Tuhan hanya karena doa belum terjawab. Kita tidak kehilangan pengharapan hanya karena hidup sedang berada dalam kesulitan. Sebab dasar kehidupan kita bukanlah keadaan, melainkan Kristus. Soliditas itu dimulai dari fondasi yang benar. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24-25 berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Rumah itu tetap berdiri ketika hujan turun, banjir datang, dan angin bertiup." Perhatikanlah bahwa orang yang membangun di atas batu bukan berarti tidak akan mengalami badai. Badai tetap datang, hujan tetap turun, angin tetap bertiup. Perbedaannya adalah fondasinya. Orang percaya yang solid bukanlah orang yang tidak pernah mengalami masalah. Orang percaya yang solid adalah orang yang memiliki dasar yang benar ketika masalah datang. Fondasi itu adalah Kristus. Jika hidup kita dibangun di atas kekayaan, suatu hari kekayaan bisa hilang. Jika hidup kita dibangun di atas popularitas, suatu hari manusia bisa melupakan kita. Jika hidup kita dibangun di atas kekuatan diri sendiri, suatu hari kita akan menyadari bahwa kekuatan kita terbatas. Namun, jika hidup kita dibangun di atas Kristus, kita memiliki dasar yang tidak tergoyahkan. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11 berkata, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus." Jadi ketika menghadapi masalah, jangan hanya bertanya, "Mengapa ini terjadi kepadaku?" Tetapi tanya juga, di atas apa hidupmu dibangun? Apakah kita membangun hidup kita di atas firman Tuhan? Apakah kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan? Sebab semakin dalam fondasi kita dalam Kristus, semakin kuat kita menghadapi badai. Soliditas iman dibentuk melalui proses. Saudara, banyak orang ingin menjadi kuat, tetapi tidak semua orang bersedia melewati proses yang membentuk kekuatan. Padahal, iman yang solid tidak terbentuk dalam satu malam. Iman dibentuk melalui doa yang terus-menerus. Iman dibentuk melalui ketaatan. Iman dibentuk melalui pergumulan. Iman dibentuk ketika kita tetap percaya meskipun belum melihat jawaban. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-4 berkata, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa tujuan terhadap iman itu menghasilkan ketekunan." Saudara, setiap ujian memiliki potensi untuk membentuk kita menjadi lebih kuat. Seperti besi yang ditempa melalui panas dan tekanan, demikian pula iman kita seringkali dibentuk melalui berbagai tekanan kehidupan. Mungkin hari ini Anda sedang mengalami masalah keluarga. Mungkin Anda sedang menghadapi persoalan ekonomi. Mungkin Anda sedang mengalami kegagalan. Mungkin Anda sedang berdoa untuk sesuatu yang belum terjadi.
Jangan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan Anda hanya karena Anda sedang berada dalam proses yang sulit. Terkadang justru melalui proses yang sulit itulah Tuhan sedang membentuk soliditas iman Anda. Dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 berkata, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi, jangan menyerah hanya karena prosesnya berat. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Jangan meninggalkan Tuhan hanya karena hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Bisa jadi Tuhan sedang mengubah kita sebelum Dia mengubah keadaan kita. Sebab seringkali Tuhan tidak langsung mengangkat kita keluar dari badai, tetapi Tuhan memberikan kekuatan agar kita mampu melewati badai itu bersamanya. Soliditas membuat kita tetap teguh dalam pengharapan. Saudara, dunia selalu berubah, situasi dapat berubah, manusia dapat berubah, perasaan kita dapat berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Inilah alasan mengapa orang percaya dapat tetap teguh. Bukan karena kita selalu kuat, bukan karena kita selalu memiliki jawaban, bukan karena kita tidak pernah takut, tetapi karena kita memiliki Tuhan yang tetap setia. Dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ketika kita lemah, Tuhan adalah kekuatan kita. Ketika kita takut, Tuhan adalah perlindungan kita. Ketika kita bingung, Tuhan adalah penuntun kita. Ketika kita jatuh, Tuhan sanggup mengangkat kita. Soliditas iman bukan berarti kita tidak pernah menangis. Soliditas iman bukan berarti kita tidak pernah merasa takut. Soliditas iman berarti meskipun kita menangis, kita tetap datang kepada Tuhan. Meskipun kita takut, kita tetap percaya. Meskipun kita tidak mengerti, kita tetap berpegang kepada firman-Nya. Meskipun keadaan belum berubah, kita tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Soliditas dalam kehidupan bersama sebagai umat Kristian. Soliditas tidak harus berbicara tentang ketekunan pribadi, tetapi juga tentang kehidupan bersama sebagai tubuh Kristus. Gereja tidak akan menjadi kuat jika setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita dipanggil untuk saling menguatkan, saling menopang, dan saling membangun. Dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan 10 berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Sebagai umat Kristen, kita tidak dipanggil untuk berjalan sendirian. Ada saat ketika kita membutuhkan orang lain, dan ada saat ketika orang lain membutuhkan kita. Karena itu jangan menjadi orang Kristen yang hanya hadir ketika semuanya baik-baik saja. Jadilah pribadi yang tetap hadir ketika saudara seiman sedang lemah. Jadilah pribadi yang menguatkan ketika orang lain hampir menyerah. Jadilah pribadi yang membawa pengharapan ketika orang lain sedang berada dalam kegelapan. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itulah soliditas dalam tubuh Kristus. Ketika satu orang lemah, yang lain menguatkan. Ketika satu orang jatuh, yang lain menolong mengangkat. Ketika satu orang menangis, yang lain hadir memberikan penghiburan. Gereja yang solid bukanlah gereja yang tidak pernah mengalami masalah. Gereja yang solid adalah gereja yang tetap memiliki kasih, pengampunan, persatuan, dan kebenaran di tengah berbagai perbedaan. Oleh karena itu, hidup ini akan terus menghadapi berbagai macam badai.
Akan ada hari-hari yang mudah, namun akan ada juga hari-hari yang penuh dengan tantangan. Pertanyaannya bukan apakah badai akan datang, tetapi apakah kita memiliki fondasi yang kuat untuk terus berdiri ketika badai datang. Karena itu, bangunlah hidup di atas Kristus, berakar dalam firman Tuhan, tekun dalam doa, tetap hidup dalam persekutuan, saling menguatkan, dan jangan pernah melepaskan pengharapan kepada Tuhan. Dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Inilah panggilan kita sebagai umat Kristiani, berakar dalam Kristus, dibangun di atas iman, dan tetap solid dalam menghadapi kehidupan. Mungkin hari ini Anda sedang mengalami badai. Mungkin Anda merasa lemah. Mungkin Anda hampir menyerah. Tetapi ingatlah, Anda tidak berdiri sendirian. Kristus adalah dasar Anda. Firman-Nya adalah kekuatan Anda. Roh Kudus adalah penolong Anda. Dan tubuh Kristus adalah keluarga yang dipanggil untuk saling menguatkan. Tetaplah percaya, tetaplah berdiri, karena orang yang hidupnya dibangun